Selamat hari Minggu, selamat pagi dan shalom jemaat Tuhan. Saya pikir Anda bingung mau jawab yang mana. Ternyata nggak bingung ya, memang luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita akan merenungkan satu tema yang kedengarannya sederhana. Dan saya percaya sebagian kita mungkin sudah mengalami tema ini, yaitu Yesus sahabat orang berdosa. Tapi Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mau membuka perenungan kita dengan satu realita yang mungkin Bapak Ibu boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Kekristenan kita di Indonesia tampaknya agak berat sebelah dalam pendekatan penggembalaan di tengah-tengah gereja. Apa maksud saya? Maksud saya begini, kalau kita perhatikan, sering sekali kita diingatkan, kita diajak berdiskusi mengenai bagaimana menjangkau dan menjaga generasi muda, remaja, pemuda supaya tetap dan terus tertarik datang ke gereja. Dan saya kira ini satu hal yang juga terjadi di luar negeri. Silakan duduk. Saya baru sadar masih berdiri di sana ya. Karena saya akan sampaikan introduction dulu, kemudian baca Alkitab, doa, baru lanjutkan ya. Untung saya sadar ya. Kalau kasihan saudara-saudari kita ini berdiri terus. Nah Bapak Ibu saya terkasih, ketika saya mencoba mencari gitu ya, jadi banyak sekali seminar-seminar mengenai bagaimana menjangkau generasi muda. Jadi statistik, seminar, sumber pustaka banyak menyorot generasi muda. Nah, tapi generasi dewasa dan lansia kurang terlalu disorot. Nah, ketika saya coba cari statistik yang sederhana, apa sih pergumulan hidup generasi muda di Indonesia? Itu ternyata cukup banyak. Tapi waktu mencoba cari tahu ya, Google, pergumulan hidup generasi lansia yang Kristen, itu saya susah banget ketemu data-data seperti itu. Jadi yang saya cari salah satu pergumulan adalah mengenai kesepian. Nah, dari bilangan Research Center ketemu data seperti ini. Ya, jadi generasi muda itu mengalami salah satu pergumulan loneliness. Mereka ke gereja sih ke gereja, ikut aktivitas rohani, tapi mereka tetap berasa nggak punya teman. Nah, ini aneh, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, data-data yang seperti ini untuk generasi lansia susah banget ketemunya. Ya mungkin bilangan Research Center, sebuah pelayanan riset Kristen di Indonesia, mungkin belum melakukan penelitian ke arah sana. Tapi permisi tanya buat Bapak Ibu yang generasi dewasa sampai lansia. Generasi dewasa saya boleh katakan 45 tahun ke atas gitu ya. Apakah ada Bapak Ibu yang sama sekali tidak mengalami kesepian? Ada gak Bapak Ibu lansia yang tidak pernah kesepian? Tidak merasa kesepian karena cucunya ada 30 dan tinggalnya sama-sama ya. Nah Bapak Ibu saya terkasih, mengapa kesepian? Banyak alasan tentunya. Salah satu alasannya adalah sederhana, gak punya teman. Atau dia berasa dia punya teman, tetapi waktu dia susah, temennya gak ada yang bisa dikontak. Di WA kagak ada yang jawab. Karena teman-teman yang lain tahu kalau dia WA, jangan-jangan mau minjem duit nih. Nah padahal dia mau minjem duit karena memang lagi susah. Jadi lagi susah, selama ini karena sama-sama di gereja pelayanan, si orang ini berasa banyak teman di gereja. Tapi waktu susah ternyata nggak ada yang mau deketin dia. Jadi merasa kesepian. Nah Bapak Ibu saya terkasih, udah gitu buat kita Bapak Ibu khususnya yang lansia, ya mungkin juga ya, anak-anak, cucu semuanya sibuk. Ya, kadang-kadang saya kasihan sama mama saya. Kami punya grup keluarga ya, saya kira jangan-jangan kita semua juga punya WA grup keluarga gitu ya. Dan kemudian mama sering kirim tuh WA, ya, karena kan orang tua zaman sekarang kan jago-jago kan, ya kan, pakai handphone dan sebagainya. Ya dikirimin sama temen-temennya nggak tahu dari anta beranta mana, video macem-macem, video orang nyanyi Chinese, video orang macem-macem dikirimin ke anak, gitu kan? Anak nggak ada yang jawab.
Udah gitu sekali-sekali saya kasihan sama mama saya jawabin, thanks ma. Udah gitu kadang-kadang apapun kan dikirim ya. Kemudian dikasih tahu, ini hoax. Saya bilang, ma ini bohongan, lu jangan kirim sembarangan. Gitu kan. Saya ngomong sama mama udah kayak temen aja, lu gue gitu loh. Ya. Jadi mama kirim macam-macam, gak ada anak-anak yang jawab. Jadi kadang-kadang saya kasihan sama mama saya, jangan-jangan kesepian dia. Ya. Makanya jalan-jalan sama teman-teman agama Budanya ya. Jadi belum percaya Tuhan Yesus nih mama saya. Teman-teman karaoke gitu kan. Anaknya nggak pernah ajak karaoke. Karena kalau anak yang ajak karaoke nyanyi lagu rohani melulu. Ya, susah dia. Jadi jangan-jangan banyak daripada Bapak Ibu yang dewasa dan lansia itu merasakan kesepian. Cuma Anda nggak mau jujur aja bilang, iya saya kesepian gitu kan. Kalau Anda ngomong kesepian ke anak merasa bersalah gitu kan. Jadi entah makin repot lagi. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, yang saya syukuri sebagai orang Kristen adalah Tuhan Allah kita punya jawaban atas isu kesepian. Minimal Tuhan Yesus itu pernah ngomong di Yohanes Bapak Ibu. Ya. Jadi di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus itu pernah berkata, kamu adalah sahabatku. Dan Tuhan Yesus ngomong ke para murid, kamu adalah sahabatku, jika kamu melakukan perintahku. Kemudian ayat 4, ayat 15, Tuhan Yesus berkata, aku tidak sebut kamu hambaku, tetapi aku menyebut kamu sahabatku. Kenapa? Karena aku memberitahukan apa yang Allah Bapa beritahu kepadaku dan aku sampaikan kepadamu. Berarti menurut Tuhan Yesus, Yesus itu menjadi sahabat buat para murid ketika para murid melakukan perintahnya. Lalu Yesus itu adalah sahabat buat para murid karena Yesus kasih tahu rahasia-rahasia surgawi kepada para murid pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, dikatakan juga di dalam Yohanes 15, seorang sahabat itu siap menerima atau memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus sudah lakukan itu. Jadi ketika Bapak Ibu datang kebaktian setiap minggu, Anda itu sebenarnya mengakui, ya saya ini, keluarga saya ini adalah sahabat Yesus. Nah kalau Anda ngaku Kristen tetapi Anda tidak hadir dalam kebaktian, Anda seolah-olah mengatakan, enggak, saya enggak perlu bersahabat dengan Yesus. Jadi kehadiran kita tiap minggu dalam kebaktian adalah sebuah ungkapan iman. Saya mau jadi sahabat Yesus. Karena Yesus yang sudah sebut saya sahabat. Nah Bapak Ibu saya terkasih, ini satu bagian tema yang menurut saya kedengarannya sederhana. Tetapi semoga apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, boleh kita hidupi di dalam keseharian kita. Nah pertanyaan krusial yang perlu kita renungkan adalah, kalau Yesus panggil kita, sebut kita sahabatnya, tapi pada saat yang sama Yesus tahu kita ini orang berdosa. Kita nggak layak bersahabat dengan Yesus yang kudus. Tetapi dalam realita Yesus tetap mau bersahabat dengan kita. Maka kita perlu renungkan, apa sikap dan pendekatan Yesus sehingga mau bersahabat dengan orang berdosa. Nah inilah yang menjadi dasar perenungan kita. Saya undang Bapak Ibu membuka Markus 2 ayat 13 sampai 17. Ini sebuah narasi mengenai persahabatan antara Yesus dengan Lewi pemungut cukai. Kalau Bapak Ibu bisa buka Alkitab Anda, saya mau ajak Bapak Ibu baca ayat yang genap. Jadi ayat 13 saya baca, 14 Bapak Ibu baca, kemudian nanti ayat 17 kita baca sama-sama. Saya menggunakan terjemahan baru yang edisi kedua, ya Markus 2 ayat 13 sampai 17. Kalau Bapak Ibu sudah buka Alkitabnya, boleh saya undang bangkit berdiri untuk mendengarkan perkataan Injil. Silakan bangkit berdiri untuk mendengarkan perkataan Alkitab yang adalah perkataan Allah dari Injil Markus. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang panjang sabar dan penuh kasih sayang, yang memanggil kami, menyebut kami sahabat-Mu, kami memohon ketika kami membaca perkataan-Mu, ketika kami mendengar perkataan-Mu, kami memohon kiranya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang mengajarkan kami apa artinya.
Dan kami tentu meminta Roh Kudus untuk membantu kami menafsirkan dan mengkoneksikan pesan-Mu ke dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami betul-betul bisa jadi orang Kristen yang sejati. Tuhan, kami mohon kiranya Kau boleh pimpin pembacaan dan pemaparan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Markus 2 ayat 13 saya baca terlebih dahulu. Demikian Injil Tuhan Yesus menurut Markus. Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Ketika Yesus makan di rumah orang itu, yaitu Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Bersama Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang merasa benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Silakan duduk. Saudari, apa sikap dan pendekatan Tuhan Yesus ketika menjadikan kita sahabat, padahal kita ini orang yang berdosa? Nah, kalau kita perhatikan Injil, narasi Injil barusan, ayat 13 itu adalah narator menceritakan di mana Tuhan Yesus sedang berada, yaitu di sekitar pantai Danau Galilea. Nah, disebut pantai danau karena Danau Galilea itu besar sekali, ya. Makanya jadi seperti laut gitu, dari ujung ke ujung nggak bisa kelihatan. Makanya disebut pantai. Nah, ayat 13 itu narator kasih tahu Tuhan Yesus lagi melayani dengan mengajar. Nah, setelah selesai di area Galilea, kemudian Tuhan Yesus jalan dan dia lewatin tempat pemungutan cukai, ya, tempat pajak, ya. Kalau zaman sekarang semuanya udah online, ya. Kalau zaman dulu orang mesti datang ke tempat pemungutan cukai, bayar itu cukai. Nah, perhatikan ayat-ayat ini, saudara generasi. Semoga Anda bisa melihat dengan jelas. Ada struktur yang kita perlu perhatikan, ya, ayat 14 sampai ayat 17. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dengan teliti, istilah pemungut cukai dan orang berdosa itu nempel jadi satu, munculnya 3 kali. Markus itu pengen tunjukin bahwa pemungut cukai di zaman itu, dan pemungut cukai ini orang Yahudi. Dan kemudian pemungut cukai, profesi itu diidentikan sebagai orang berdosa. Itu sampai 3 kali, ya. Tetapi perhatikan ayat 14 dan 17. Ayat 14 itu Tuhan Yesus memisah profesi dengan label berdosa. Kalau di ayat 14 dikatakan waktu Yesus lihat, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di tempat pemungutan cukai. Perhatikan, Lewi namanya disebut dulu, baru tempat kerjanya atau profesinya. Jadi buat Tuhan Yesus, identitas seorang manusia yang namanya Lewi anak Alfeus lebih penting dari tempat kerjanya atau dari profesinya. Dan kemudian ayat 17, di situ sekali lagi Yesus itu memisahkan. Karena ayat 14 tempat pemungutan cukai, ayat 17 orang berdosa. Ini dipisah sama Tuhan Yesus. Tetapi untuk orang-orang masyarakat pada waktu itu, pemungut cukai dan orang berdosa itu jadi satu. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap kenapa ada struktur seperti ini di dalam Alkitab kita. Artinya begini, Tuhan Yesus memisah profesi pemungut cukai dengan kategori orang berdosa. Dengan kata lain, praktisnya begini, orang berdosa itu tidak selalu karena profesi tertentu.
Jangan kita terlalu gampang menilai seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Oh, dia kerjanya insurance agent, berdosa dia, ngibulin orang terus. Dia kerjanya tuh bandar judi. Ya. Pasti berdosa dia, bikin orang miskin. Udah gitu, kerjaan apa lagi yang selalu dinilai langsung berdosa dia memang. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, Tuhan Yesus tidak mau menyamakan itu. Profesi seseorang tidak bisa langsung dicap kamu berdosa, udah nggak ada harapan dah. Itu yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada kita. Dan di ayat 14 ini luar biasa. Tuhan Yesus melihat, orang Farisi juga melihat. Ya, Tuhan Yesus melihat lebih mendalam kepada Lewi, anak Alfeus. Sedangkan orang Farisi melihat, nggak peduli Lewi itu anak siapa, pokoknya dia pemungut cukai, dia pengkhianat, berdosa. Nah, ini poin pertama yang Tuhan Yesus mau berikan kepada kita. Yesus sahabat orang berdosa, artinya Yesus lebih peduli pada siapa kita daripada profesi kita. Yesus sahabat orang berdosa, artinya Yesus peduli pada akar identitas seorang, yaitu Lewi, anak Alfeus. Nah, penyebutan Lewi, anak Alfeus ini sangat menonjolkan budaya kita orang Asia. Kita tahu semua kita bawa nama keluarga. Dan kita tahu nama Tionghoa ada 3. Ada marganya, kemudian ada 2 nama di belakang. Bapak Ibu pernah mikir gak kenapa orang Tionghoa namanya 3? Saya Lim, tapi itu marga mama saya. Karena orang zaman dulu kawin gak punya surat kawin. Dianggap WNA terus sama negara kita zaman Soeharto. Tapi udah kawin. Terus anak gimana gak ada surat? Pinjem nama orang. Pas namanya Lim. Ya udah nyangkut ke saya Lim. Padahal saya marganya Setan. Yang penting bukan setan aja gitu kan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ini budaya Asia banget. Jadi waktu Yesus menyebut Lewi anak Alfeus, Tuhan kita fokus kepada identitas Lewi yang adalah anak dari keturunan Yahudi juga. Dan keturunan Yahudi adalah umat perjanjian yang sambungannya panjang banget ke perjanjian lama. Yesus sedang pisahkan profesi pemungut cukai dengan jati diri Lewi yang sesungguhnya. Jadi eksistensi dan identitas Lewi tidak dikunci mati hanya karena dia pemungut cukai. Itu profesinya. Nah, sedangkan dari orang Farisi dan ahli Taurat, waktu mereka tahu Lewi adalah pemungut cukai, mereka langsung nempelin pemungut cukai sama dengan orang berdosa. Karena di dalam pikiran orang Farisi dan ahli Taurat, pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa Yahudi. Karena mereka kerja sebagai kaki tangan Romawi yang adalah penjajah untuk memungut pajak dari teman-teman sebangsanya. Jadi Lewi beserta pemungut cukai lainnya dipandang sangat buruk oleh masyarakat Yahudi. Mereka melihat Lewi hanya dari sisi profesinya saja. Mereka nggak peduli Lewi anak siapa. Karena Lewi diasingkan ibarat anjing suruhan Romawi. Nah, Yesus melihat jauh lebih mendalam. Tuhan kita melihat kita bukan sekedar profesi kita. Bukan sekedar status sosial kita, status pendidikan kita. Tuhan kita Yesus bersahabat sama kita karena ia melihat jauh lebih ke dalam identitas kita. Kita ini semua adalah makhluk ciptaan Allah yang dicipta di dalam gambar dan rupa Allah. Ini yang Yesus lihat, saudara yang terkasih. Oleh karena itu jangan terlalu cepat menilai profesi orang lalu melabelnya memang udah bohwat, gak bisa diapa-apain. Kita harus ingat, selalu ada cerita di balik keputusan orang ambil atau lakukan profesi tertentu. Jangan asumsi profesi tertentu dipilih karena memang itu yang diinginkan oleh orang tersebut. Jujur saya nggak pernah mau jadi pendeta Bapak Ibu.
Ini bukan, kalau saya sebut pendeta sebagai profesi agak salah juga ya. Tapi intinya saya nggak pernah mau pelayanan penuh waktu di gereja, kemudian digaji sama gereja, udah gitu di ngomelin sama jemaat-jemaat kalau jemaat kagak nambah dan sebagainya. Saya nggak pernah mau jadi pendeta, karena saya tahu banyak pendeta brengsek, maaf. Nah Bapak Ibu saya terkasih, saya sempat cerita sama Pak Yosef Kurniawan dan saudara kita Chris waktu dijemput di bandara. Chris pemuda arsitek kerjaannya. Pak Yosef Kurniawan dulu kuliahnya arsitek, tapi nggak jadi arsitek, ya karena dagang gitu kan. Kemudian saya kaget, saya dulu juga pengen jadi arsitek, cuma nyasar kemana-mana karena nggak punya duit buat kuliah. Jadi saya nggak pernah mau jadi pendeta, maunya jadi arsitek, tapi Tuhan nggak mau. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kita terlalu cepat asumsi profesi tertentu dilakukan oleh teman kita, orang yang kita kenal karena dia mau. Saya menduga tidak ada yang mau jadi pengedar obat terlarang. Saya menduga tidak ada yang mau jadi pemerkosa. Tidak ada yang mau jadi pelacur. Tidak ada yang mau jadi mafia. Tidak ada yang mau menjadi penculik manusia lalu jual organ tubuhnya. Atau menculik anak-anak kecil dijadikan pekerja seks. Saya menduga nggak ada orang yang mau sengaja kerja seperti itu. Seringkali banyak orang terpaksa memilih profesi tertentu karena udah kepepetnya luar biasa. Karena harus bertahan hidup. Jadi apapun yang bisa dikerjakan, dikerjakan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus sahabat orang berdosa mengajak kita punya sikap, betul-betul sikap yang serupa dengan Yesus. Jangan menilai orang karena profesinya dulu. Tapi ingat, setiap manusia seancur-ancurnya orang itu, dia itu tetap ciptaan Tuhan. Yang dicipta dalam gambar dan rupa Tuhan. Profesi seseorang tidak harus mendefinisikan siapa dirinya. Nah kita perlu meneladani Yesus ketika melihat orang-orang berdosa, karena kita juga berdosa. Kita perlu meneladani Yesus ketika melihat orang berdosa sehingga kita juga membuka diri untuk bersahabat dengan banyak orang. Kita harus ingat bahwa persahabatan adalah relasi terbaik untuk terjadinya penginjilan. Di negara kita penginjilan gaya pendeta Stephen Tong sudah tidak bisa dan makin susah dilakukan. KKR 1.500 orang, udah gitu dikomplain sama yang radikal. Kita makin susah lakukan penginjilan seperti itu, penginjilan massal. Cara pendeta Stephen Tong itu ngikutin di Amerika Bapak Ibu. Massal, seperti pendeta Billy Graham. Tapi negara kita makin susah lakukan penginjilan seperti itu. Maka kalau kita tidak bisa bersahabat sama orang yang belum kenal Kristus, maka penginjilan susah sekali terjadi. Jadi penginjilan yang terbaik adalah penginjilan melalui persahabatan. Kita semua orang berdosa. Namun Yesus melihat maksud Allah ketika mencipta manusia dalam gambar dan rupanya. Itulah being, akar dari identitas seorang manusia. Dan ini perlu menjadi pola pikir kita. Kita perlu belajar memisahkan profesi seseorang dengan siapa jati dirinya yang terdalam. Supaya kita terbuka untuk bersahabat dengan banyak orang. Dan saya juga perlu mengingatkan Bapak Ibu, profesi yang kita pilih pasti membentuk identitas kita orang Kristen. Kita 5 hari, 6 hari kerja ya, atau dagang, buka toko, atau cari klien, insurance, macam-macam. 6 hari kerja pasti membentuk kita. Jangan harapin Anda kebaktian minggu cuma 2 jam, kemudian kerohanian Anda bisa terbentuk. Kalau Anda tidak bawa kerohanian ini ke dalam pekerjaan Senin sampai Sabtu. Nah sayang banyak Bapak Ibu yang tidak bisa ikutan di pembinaan hari Jumat yang lalu. Nah Bapak Ibu minta rekaman pembinaan hari Jumat dari pengurus. Karena saya di situ memberikan langkah praktis bagaimana membawa liturgi kebaktian hari Minggu ke dalam rutinitas kita dari Senin sampai Sabtu.
Kalau kita tidak lakukan itu, kita akan dibentuk sama profesi kita. Karena ada rutinitas kerja, ada rutinitas dan kebiasaan di dalam kita buka usaha, cari klien, cari orderan dan sebagainya. Kalau kita yang dagang, kita mesti mencapai omset tertentu. Pola pikir ini, omsetnya nyampe apa enggak, omsetnya nyampe apa enggak, pola pikir ini pelan-pelan masuk ke gereja. Omset gereja tahun ini berapa persembahannya. Begitu persembahan menurun, kita semua kalang kabut. Ya tentu maaf ya Bapak Ibu ya, yang kena ya kami pendeta hamba Tuhan. Kerjanya kurang keras nih sehingga jemaat persembahannya tuh kok menurun. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, pekerjaan kita 5-6 hari membentuk kerohanian kita. Kalau kita diam saja begini, maka kita akan gampang sekali pakai pola pikir profesi itu adalah jati diri orang itu. Ini yang kita mesti sangat hati-hati sekali. Profesi kita dagang itulah identitas kita. Sama halnya dengan kami pendeta. Saya banyak melihat pendeta yang sudah mau emeritus bingung mau ngapain. Kalang kabut dia. Karena tiap minggu ketemu orang, ditanyain orang, mesti ngambil keputusan, kemudian dia khotbah. Sekarang udah pensiun, kagak ada yang dengar dia khotbah, kagak ada yang undang dia. Karena memang khotbahnya muter-muter. Bingung. Saya ini hamba Tuhan atau bukan? Kok saya sudah tidak khotbah? Saya tidak ada yang undang khotbah. Ketika kita bingung, berarti jangan-jangan selama ini pekerjaan sebagai pendeta, pelayanan sebagai pendeta, itulah identitasnya. Seolah-olah hamba Tuhan lupa, identitas nomor 1, saya adalah anak-anak Tuhan sebelum saya pelayan Tuhan. Bahkan saya adalah sahabatnya Tuhan sebelum saya menjadi hamba-hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari kita hati-hati urusan profesi dengan identitas. Menilai profesi orang jangan sembarangan. Jangan langsung menyamakan profesi tertentu, dia pasti berdosa, dia udah gak ada harapan. Hati-hati. Mari kita ubah dan belajar memandang profesi seperti Yesus memandang. Lalu mengapa Lewi langsung ikut Yesus waktu dipanggil, ikutlah aku. Dia langsung tinggalin tempat pekerjaannya pemungutan cukai. Mungkin serdadu Romawi juga pengen nangkep dia balik kali. Ya, kita bisa berimajinasi apa yang terjadi, tempat pemungutan cukai ditinggalin tiba-tiba. Ya, nah Lewi pasti pernah mendengar cerita tentang Yesus. Karena Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Tetapi dia bukan seperti rabi yang tidak punya otoritas, cuma ngomong doang. Nah Lewi langsung ikut Yesus karena dia sadar siapa dirinya. Perhatikan waktu dia kerja sebagai pemungut cukai, dia pasti tidak boleh datang ibadah ke sinagoge. Ya sinagoge itu ya seperti kita gereja. Dia dihalangi untuk datang ke sinagoge. Karena dia pemungut cukai, dia anggap pengkhianat. Tetapi Lewi juga tidak mungkin ikutin orang Romawi yaitu menyembah berhala. Dengan kata lain, dia dikucilkan dari masyarakat Yahudi dan dia tidak bisa menyembah berhala dengan orang-orang Romawi. Artinya dia mengalami pengucilan, kesepian, diisolasi secara sosial. Dia juga gak mungkin ikut belajar dengan rabi Yahudi. Gak ada yang mau terima dia. Nah Bapak Ibu saya terkasih, Lewi mengalami kesepian karena dikucilkan. Nah kesepian adalah situasi hidup yang terjadi di dalam hidup manusia, generasi muda maupun generasi tua. Generasi muda yang hari ini jago dengan teknologi, digital dan sebagainya, ternyata teknologi itu mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Perhatikan coba anak-anak kita semuanya ada handphone, ada iPad, ada laptop sendiri. Kemudian waktu pandemi, kebaktian gak gabung jadi satu. Ya, papa mamanya kebaktiannya di ruang tamu. Anaknya masuk kamar sendiri-sendiri karena rumahnya setiap anak punya kamar. Ada wifi sendiri di dalam kamar tidurnya. Akhirnya kebaktian dipisah. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, teknologi itu bagus, tetapi kita mesti sadar yang udah deket sama kita kok jadi jauh. Ini kita mesti hati-hati sekali Bapak Ibu. Nah jadi kesepian
Bisa dialami oleh generasi muda maupun generasi lansia. Karena kesepian itu sebuah perasaan yang subjektif. Salah satu alasan utama karena dia tidak punya real friend. Gak punya sahabat yang benar-benar sahabat. Dia punya temen, tapi semuanya di permukaan. Kalau nonton bioskop semuanya pada mau. Ya, kalau jalan-jalan kemana, atau saya nggak tahu kalau di Surabaya ngebut-ngebutan motor apa enggak ya. Kalau kami zaman dulu remaja pemuda mainannya ngebut-ngebutan sepeda, udah gitu naik tingkat ngebut-ngebutan motor. Nah, waktu main kayak begitu oke semua. Tapi begitu diajak GDG, gua ada ini, gua ada itu. Jangan minggu inilah, nggak bisa. Ya, begitu diajak yang rohani, sharing lebih dalam, semua nggak mau. Berarti pertemanannya cuma di permukaan, nggak lebih dari itu, superficial banget. Jadi pertemanan yang bohongan. Nah Bapak Ibu saya kasih, itu yang terjadi di zaman kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh ilmu psikologi, kesepian itu ternyata macam-macam. Ada kesepian disebut sebagai kesepian emosional. Ini banyak terjadi oleh pasangan yang udah lansia. Ya. Selama ini ribut terus karena urusan anak. Urusan sekolah anak butuh uang banyak. Urusan anak dapat calon istri, calon suami ribut karena gak setuju. Sekarang semua anak-anak udah pergi. Tinggal berdua. Tapi gak ada koneksi emosi. Waktu bangun pagi lihat, siapa dia? Gak kenal. Karena udah bingung, merasa asing satu sama lain. Ini sedih sekali. Kesepian emosi. Kemudian yang kedua, kesepian sosial. Ya kayak tadi, anak muda mungkin banyak teman di Facebook, di Instagram. Tetapi begitu Anda lagi susah, gak ada yang mau jawab. Karena selama ini kualitas koneksi sosialnya cuma di atas doang, permukaan, bohongan doang, palsu, superficial. Kemudian ada kesepian eksistensialis. Ini perasaan keterasingan dari orang lain dan lingkungan sekitar. Inilah yang dirasakan oleh Lewi anak Alfeus. Dia sengaja dikucilkan sama kelompok Yahudi. Sama orang Romawi dia dipakai untuk bekerja pungut cukai, terimain cukai. Kemudian ada kesepian yang sifatnya sementara. Ya, kesepian kadang-kadang merasa sendirian, kadang-kadang oke-oke saja. Atau kesepian situasional, perasaan kesepian musiman. Waktu pada ada lebaran, semua pada jalan-jalan, kita di rumah sendirian. Kita sepi, ya. Karena kita nggak punya duit buat jalan-jalan. Udah gitu kesepian kronik. Ini perasaan kesepian musiman tetapi parah sekali. Sehingga butuh konselor untuk bantuin. Atau jangan-jangan butuh bantuan psikiater karena udah butuh obat dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, Lewi itu mengalami kesepian eksistensialis. Begitu Yesus panggil, ikutlah aku. Ini kesempatan terbaik buat Lewi untuk mendapat penerimaan sosial dan belajar di bawah seorang rabi yang punya otoritas. Yang tidak hanya ngajar pakai omongan, tetapi Yesus tunjukkan secara visual. Jadi ikut Yesus adalah pilihan yang jauh lebih baik buat Lewi. Meskipun penuh resiko dan masa depan kagak jelas. Lewi merindukan relasi sosial bersama para murid lain yang juga adalah orang Yahudi. Jadi waktu Yesus panggil, logis banget dia tinggalin tempat pekerjaannya, dia ikut Yesus. Nah Bapak Ibu saya terkasih, dengan kata lain, ajaran Yesus yang kedua buat kita, Yesus adalah sahabat orang berdosa. Artinya Yesus tidak segan-segan memanggil manusia mengikutinya. Meskipun manusia itu dosanya menurut masyarakat udah gak bisa diselamatkan. Nah jadi Bapak Ibu, profesi seseorang, profesi yang dicap berdosa, bahkan dianggap pengkhianat sekalipun, tidak membuat Yesus tidak berkutik. Karena Yesus punya kuasa yang jauh lebih besar daripada semua itu. Jadi tidak ada individu dengan profesi yang terlalu buruk, jelek, jahat yang tidak bisa diubah oleh Yesus. Tidak ada individu yang punya profesi yang terlalu buruk, jelek, jahat
sehingga tidak bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Yesuslah sang pemanggil yang hebat dan berkuasa mengubah identitas orang, saudari. Dan hal ini ditunjukkan di dalam Markus dengan format yang seperti ini. Yesus melihat lalu memanggil. Orang Farisi dan ahli Taurat melihat dan menilai, garis miring menghakimi. Bagi Lewi panggilan Yesus, ikutlah aku. Inilah panggilan untuk keluar dari kesepian dan keterasingan. Ini panggilan untuk mengubah haluan hidupnya. Dengan kata lain, kesepian kita alami mungkin saja karena kita nggak punya arah hidup. Ya seperti contoh yang tadi saya ucapkan. Pendeta emeritus banyak yang bingung karena mau ngapain dia bingung. Arah hidupnya kagak jelas. Atau buat bapak ibu yang pensiun, ya bingung mau ngapain. Anak udah kawin, tapi cucunya nggak datang-datang. Ya, begitu kita tekan anak berantem jadinya. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, kesepian jangan-jangan ya karena kita tidak punya tujuan hidup yang jelas. Dengan kata lain, kita perlu merenungkan ulang, Tuhan mau saya apa dalam hidup yang udah usia segini. Sebenarnya panggilan Yesus adalah panggilan persahabatan, saudara yang terkasih. Ikutlah aku. Buat Lewi, Yesus ngajak Lewi masuk ke dalam kelompok murid sehingga kamu punya sahabat di dalam kelompok murid ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Anda tidak akan mengalami kesepian kalau Anda menghayati panggilan Yesus, ikutlah aku, sebagai panggilan persahabatan. Tetapi saudara yang terkasih, panggilan persahabatan itu tidak terjadi antara saya dan dia saja. Di dalam konteks iman Kristen, panggilan persahabatan adalah terjadi antara kita dengan dia. Dan disinilah kita ketemu banyak masalah. Karena kita di situ adalah semuanya orang berdosa. Ada orang yang kalau ngumpul di dalam kelompok kecil sukanya bahas Alkitab terus. Nggak peduli bisa dilakukan apakah gak bisa dilakukan, pokoknya ngomongin Alkitab. Ada kita yang kalau ngumpul nggak usah ngomongin Alkitab, ngomongin film, kita nonton film sama-sama. Ya kalau ibu-ibu nggak usah ngomongin Alkitab, nggak usah ngomongin yang lain-lain, ngomongin anak, ngomongin suami. Jangan-jangan ya, semoga nggak begitu. Nah Bapak Ibu saya terkasih, kita dengan dia. Jadi Yesus bersahabat dengan kita yang ada di tengah-tengah komunitas. Jadi waktu kita berkumpul dengan teman-teman di dalam GDG, kelompok kecil dan sebagainya, apapun namanya, ingat, kita diajak jadi sahabat dengan Yesus bersama dengan dia. Bersama dengan dia, bersama dengan dia. Yesus itu juga mau bersahabat sama teman-teman kelompok yang lain. Jadi kita perlu menyamakan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ikutilah Yesus yang saya ikuti. Ini panggilan yang penting sekali buat kita. Karena persahabatan adalah pijakan terbaik untuk terjadinya penginjilan. Jadi waktu kita bertemu dengan teman-teman yang non-Kristen, kita perlu mengatakan ikutilah Yesus yang saya ikuti. Jangan cuma sekedar ikut saya yuk ke gereja, ada makanan banyak. Ikut saya yuk ke gereja, ini Natal nanti ada bingkisan. Tapi ikutlah Yesus yang saya ikuti. Nah, teman kita itu mau ikut Yesus yang kita ikuti kalau kita menunjukkan sikap yang bersahabat. Kalau kita terkenal sebagai orang Kristen yang judes, yang kalau ngomong nyindir terus, yang kalau ngomong itu nyelekit banget gitu ya. Ngomong itu yang gak membangun, gak ada yang mau ikut Yesus lewat kita. Karena dia lihat kita, ikut Yesus yang bersahabat, lu aja kayak begitu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita sadar akan hal ini. Karena ada teolog yang berkata begini, dari United Kingdom, Christopher Wright. Halangan terbesar penginjilan di muka bumi adalah orang-orang Kristen. Halangan terbesar penginjilan di muka bumi adalah orang-orang Kristen.
Kenapa? Orang Kristen hidupnya gak jadi contoh. Orang Kristen gak bisa dibedain sama dunia. Orang Kristen susah bersahabat dengan orang yang belum kenal Kristus. Karena kepribadiannya kepribadian yang aneh. Udah gitu disuruh konseling, gak mau konseling dia. Karena kalau ketemu konselor malu dia. Untung di Indonesia konseling tuh gak bayar loh Bapak Ibu. Di Singapura kami punya anak rohani lulusan master di bidang konseling, psikologi dan konseling. Sekali datang 45 menit 250 Sing dollar. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, marilah kita jadi orang-orang Kristen yang mudah bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita nomor satu. Jadi anggota keluarga yang bersahabat sama anggota keluarga yang lain. Jadilah orang Kristen yang bersahabat dengan supir kita, koster gereja, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus sahabat orang berdosa. Dua kebenaran ini semoga kita bisa hidupi di dalam keseharian. Jadi orang Kristen yang tidak segera menilai atau menghakimi profesi orang lain. Sebab profesi tidak selalu cerminan jati diri orang tersebut. Waktu kita belajar melihat seperti Yesus melihat Lewi anak Alfeus, kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih mudah bersahabat dengan banyak orang. Kemudian yang kedua, jadilah orang Kristen dengan cara bersahabat memanggil orang lain mengikuti Yesus. Sebab hanya Yesus yang sanggup mengubah haluan hidup kita, Bapak Ibu saudara terkasih. Jadi Bapak Ibu, Yesus sahabat orang berdosa adalah kebenaran yang sangat membawa pengharapan dan kedamaian. Dan kebenaran ini bukan cuma ada di Injil Markus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kebenaran ini lebih tua dari Injil Markus. Karena sejak dari Abraham, ya kurang lebih 4000-5000 tahun yang lalu, Allah sudah berkata Abraham adalah sahabatku. Kemudian waktu Musa dikatakan adalah sahabat Allah. Dan yang lebih luar biasa lagi, kebenaran ini bukan berhenti di Injil Markus, tetapi masih terjadi real sampai abad kita sekarang. Ini bukti hidupnya. Arif Mirjaja adalah bukti hidup bahwa Yesus masih bersahabat dengan orang berdosa. Arif ini mengenal Andrew Chan, Chinese Australian yang ditangkap di Bali karena bawa obat terlarang bersama 10 orang lainnya. Saya lupa berapa ratus kilo yang dibawa ya. Sebenarnya katanya sih bukan untuk dijual di Bali, tetapi buat dibawa pulang ke Australia, ketangkep di Bali. Dan kemudian Andrew Chan sama satu lagi dihukum mati oleh negara kita Indonesia. Mereka sempat mengajukan permohonan amnesti dari Bapak Presiden Jokowi di tahun 2015. Tapi Pak Presiden Jokowi tidak mengizinkan, tidak memberikan amnesti. Dan akhirnya April 2015 dihukum mati di Nusa Kambangan. Nah Bapak Ibu saya terkasih, Andrew Chan, Chinese Australian ini, dia bertobat di dalam penjara. Dia alami perubahan haluan hidup. Dia mengalami Yesus betul-betul bisa jadi sahabat buat orang yang dosanya kayak dia. Karena dia pengen bawa itu obat ke Australia untuk dijual dan jadi kaya. Tapi ketangkap di Bali. Nah Arif, mantan perampok dan mantan pengguna obat sekaligus pengedar obat. Arif Mirjaja ini ketemu dengan Andrew di penjara Kerobokan Bali tahun 2006. Tapi pada waktu itu tidak ada relasi. Nah kemudian Arif itu berhasil bebas. Kemudian masuk penjara lagi. Tahun 2011. Nah di tahun 2011 baru perlahan-lahan Andrew Chan dan Arif Mirjaja ini punya relasi. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, pada tahun 2011 ini Andrew Chan sudah jadi pendeta di dalam penjara. Ada pendeta satu denominasi dari Australia datang ke Bali mentabiskan dia jadi pendeta untuk penjara. Jadi Andrew Chan itu sudah jadi pendeta ketika dihukum mati. Ya jadi waktu amnesti diajukan, amnesti itu tidak kabulkan oleh negara kita
Menurut Arif Mirjaja yang terus mencoba untuk mendorong supaya bisa disetujui, Arif Mirjaja bilang begini, yang dihukum mati bukan pengedar obat narkoba lagi, tapi yang dihukum mati adalah pendeta. Nah, di dalam penjara, Arif ini menemukan kesaksian bahwa memang orang Kristen si Andrew ini sangat bersahabat. Jadi Arif memberikan kesaksian, Bapak Ibu bisa tonton di podcast dengan Daniel Mananta ini, ya, podcastnya bagus sekali. Dan kemudian Arif bersaksi begini, di penjara saya berjuang melawan kecanduan heroin. Andrew yang berusaha mengajarkan saya agama Kristen supaya itu menjadi solusi buat hidup saya. Tapi saya nggak peduli, karena Arif itu latar belakang M, gitu ya. Jadi nggak peduli dan diejek-ejek. Nah, tapi pandangan saya, yaitu kesaksiannya Arif, pandangan Arif itu berubah ketika dia melihat ternyata si Andrew ini nggak cuma ngomong. Andrew itu mempraktekkan apa yang dia sampaikan. Andrew itu datang menolong tahanan lain supaya tidak digebukin sama gangster di dalam penjara. Kemudian dia selalu ada menyempatkan waktu untuk kami membantu teman-temannya. Andrew bahkan mengajarkan masak karena dia jago masak dari Australia. Supaya para napi kalau bebas mungkin bisa punya kerjaan. Jadi Andrew Chan bertobat di penjara, mengalami persahabatan dengan Yesus, dan kemudian dia bersahabat dengan napi-napi yang lain. Jadi Bapak Ibu, kebenaran Yesus adalah sahabat orang berdosa, bukan kebenaran yang mati tertulis di dalam Alkitab. Kebenaran ini terus hidup sampai detik ini. Yang harus jadi pemeriksaan diri buat kita adalah, apakah kebenaran ini hidup lewat kita? Orang Kristen, keluarga Kristen, pasutri Kristen, dan sebagainya. Karena pesan Tuhan ini sangat-sangat krusial sekali buat kita bersaksi, menyaksikan Injil Yesus Kristus. Yesus Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dan dia bisa bersahabat kepada semua orang berdosa. Jangan kita terjebak menilai profesi orang lain, menghakimi profesi orang lain. Kemudian yang kedua, jadilah orang Kristen yang bersahabat dengan saudara-saudari yang lain. Mulai dari dalam gereja. Generasi muda belajar bersahabat dengan generasi yang lebih tua dari saudara-saudari. Karena waktu nanti Anda masuk ke lapangan pekerjaan, Anda akan masuk ke lapangan kerja perusahaan yang orangnya beda-beda semua. Kecuali Anda generasi muda, pinternya itu jeniusnya, IQ-nya mungkin hampir 200 kali ya. Udah gitu Anda berhasil masuk ke Facebook di Amerika. Di Facebook itu memang rata-rata karyawannya umur 30. Ya, saya dan Ibu Lydia sempat punya hak istimewa masuk ke Facebook karena ada satu jemaat pemuda yang kerja di Facebook. Memang enak kerja di Facebook. Gajinya gede, semua anak muda, kemudian makan gratis, ya, minum jus gratis, ada basketball court, ada pingpong table, ada lapangan badminton, semuanya enak kerja di Facebook. Cuma kerjanya nggak berhenti-berhenti. Pulang bawa komputer kerja lagi, ya. Semua anak muda. Ya kalau Anda pinternya kayak begitu ya, itu pun anak muda juga usianya beda-beda, ada yang 20-an, 30-an. Waktu kami datang, Mark Zuckerberg lagi ulang tahun, 34 tahun. 34 tahun udah jadi milioner. Ya. Nah kalau Anda sepinter itu ya silakan dah. Tetapi umumnya kita kan manusia biasa kan? Ya, generasi muda manusia biasa kan? Kerjanya paling di perusahaan siapa dan semua rata-rata beda generasi. Nah buat Bapak Ibu yang dewasa dan lanjut usia, jadilah orang-orang Kristen yang bersahabat dengan yang lebih muda. Kalau yang lebih muda itu di dalam kebaktian itu lagunya udah bukan PPK, KPPK, jangan langsung ngomelin. Ya, ini urusan kebaktian lagunya lagu apa ini masih suka diributin. Nah kita yang senior, kita perlu mengerti zaman berubah Bapak Ibu. Wow, PPK aja sudah diganti jadi KPPK. Ya, nanti KPPK jangan-jangan diganti lagi jadi KPP kali ya, saya nggak tahu dah. Ya. Jadi intinya jadilah orang Kristen yang bersahabat di dalam jemaat sendiri.
Kalau Anda ketemu dengan rekan jemaat yang Anda tahu mukanya, karena tiap minggu ngelihat muka itu, tapi Anda gak pernah nanya namanya, datengin. Om, apa kabar Om? Tante, Susu, ya, Ai. Saya ngelihat Ai rajin loh tiap minggu. Namanya siapa Ai? Saya kagak tahu nama Ai. Boleh tahu gak? Turun seperti itu. Dan yang senior juga turun. Kenal sama yang muda-mudi. Karena untuk jadi orang Kristen yang bersahabat, mulainya mesti dari gereja sendiri. Kalau kita nggak belajar di sini, di luar sana kita bingung jadi orang yang bersahabat. Nah, menurut saya Bapak Ibu jadi orang bersahabat di gereja itu lebih susah daripada di luar. Ya, karena maaf ya Bapak Ibu ya, kita tuh di gereja sering pakai kedok semua. Ya, kita datang ke gereja kelihatannya baik, tapi di dalam pegang pisau. Ya. Dan ini kalau saya mau kasih tahu Bapak Ibu mengenai ilmu manajemen di Asia, rata-rata begitu, ya. Di depan mukanya senyum, di belakang dia pegang keris. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari belajar jadi orang-orang yang bersahabat seperti Yesus yang bersahabat sama kita, orang berdosa. Mulai dari gereja sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang jemaat berdoa secara pribadi, merespons berita firman Tuhan. Dua pesan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Anda adalah orang Kristen yang gampang sekali menghakimi profesi orang lain, mungkin Anda perlu minta maaf, minta ampun di hadapan Tuhan, dan minta Roh Kudus mengubah. Atau mungkin Anda adalah orang Kristen yang kalau ketemu orang lain males, sehingga mukanya muka judes, muka yang tidak bersahabat. Minta pertolongan Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang sukacita itu terlihat di wajah dan juga terpancar pada orang di sekitar. Berdoalah, merespons, menanggapi pesan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, Kau telah bersabda, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, ajar kami untuk makin mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah, yang sabdanya selalu ya dan amin. Mampukan kami menjadi orang-orang Kristen yang adalah murid-murid Kristus yang melakukan apa yang Kau ajarkan dan perintahkan. Beri kami iman, tambahkan kami keberanian untuk merubah apa yang harus kami ubah dari hidup kami masing-masing, dari hidup dan kebiasaan di tengah keluarga kami. Jadikan kami orang-orang Kristen, keluarga Kristen yang lebih bersahabat kepada orang lain, pertama-tama kepada saudara-saudari kami seiman di gereja ini. Sehingga apa yang Kau mau genapkan, kesaksian mengenai Injil, boleh terjadi melalui kami. Dan kami sangat percaya, ketika kesaksian Injil itu mengalir melalui kami, orang-orang Kristen yang bersahabat, kami pun akan mendapatkan sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Tuhan, jadikan umat-Mu di gereja ini sebagai gereja yang bersahabat, sebagai orang-orang Kristen yang mau belajar untuk bersahabat dengan saudara-saudari kami, dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dengar seru doa kami ya Tuhan, karena kami menaikkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sahabat orang berdosa. Amin.